Sebenarnya untuk baca puisi ini sendiri, alangkah baiknya ada hubungannya dengan cipta. Jangan sampai dia baca puisi orang lain. Tidak apa-apa juga dia baca puisi orang lain. Tapi kalau begini dari kita, tentukan tema apa. Biarpun dia baca. Tinggal nanti dia cari puisi yang bertemakan, misalnya ketuhanan. Dia cari. Jangan sampai dia baca puisi yang bertemakan pendidikan. Jadi kita bisa tentukan. Misalnya dia baca lomba baca puisi. Penekanan di sini yang pasti kriterianya dalam membaca puisi. Itu yang juri perhatikan. Apalagi kalau dicantumkan di situ di penilaian juri-juri, temanya harus ini. Kalau juri yang betul-betul jeli, maka dia akan tahu. Oh, puisi yang dia bacakan ini pas sesuai dengan temanya. Yang dia bacakan itu cocok. Dia sesuai dengan temanya, lari jauh dari tema. Kalau tema pendidikan, masa dia lari pada kecintaan alam? Kan tidak mungkin. Itu sudah lari jauh. Bisa seperti itu. Begitu juga dengan vokal solo. Itu online bisa. Kebetulan ini kan sudah kita rapatkan sedikit di situ. Sudah singgung. Maka tidak mungkin diadakan di lapangan terbuka seperti ini. Apalagi dengan situasi seperti sekarang. Kemudian, oh ya, masih menyangkut vokal solo. Sekarang kalian tentukan, dari OSIS tentukan lagu-lagu. Lagu-lagu apa? Satu, kalau bisa, bukan hanya ini, hanya actionnya. Karena menyangkut pendidikan dongeng. Satu, lagu wajib. Ngerti? Biasanya kalau lomba itu kan ada dua. Ya toh? Wajib dengan pilihan. Tapi tergantung kalian. Kalau saya, karena ini dalam rangka 2 Mei, maka pilihlah lagu wajib. Cukup satu, intinya jangan lagu-lagu yang lain di luar lagu wajib. Terserah dia mau aransemennya model bagaimana, apakah dia masih mengikuti yang model aslinya atau memang di aransemen ulang. Kalian bisa lihat penyanyi-penyanyi sekarang bagaimana mengolah dari segi musiknya lagu wajib itu. Saya beri satu contoh, Tanah Air, ya toh, tidak menghilangkan makna. Dia mau ikut model aslinya atau memang dia mau mengikuti yang sudah ada aransemen ulangnya, terserah dia. Bisa paham ya? Jadi dari OSIS nanti sodorkan lagu-lagu ini yang ditampilkan. Kita jangan begini. Kalau saya pikir tadi, kalau memang kita mengadakan untuk vokal ini menyangkut waktu. Kalau 2, beda kalau seandainya begini di sini lapangan terbuka. Karena ini online. Bisa pahami tidak maksudnya? Kita ingat waktu juga. Kita press waktunya. Karena masih ada lomba yang lain. Mengingat juga dengan juri. Kemudian 2 mata lomba lagi. Sudah saya sampaikan di kalian berdua. Dengan teman-teman guru juga. Tidak sampai kesinggung di rapat. Tapi dengan Pardi saya sudah sampaikan. Itu untuk 2 mata lomba yang lain itu cipta puisi dengan menulis cerpen. Itu wajib diadakan di sekolah. Peserta, iya. Untuk menulis cerpennya kayaknya sudah dikikuk itu, sudah dikeluarkan, sudah tidak dimasukkan ke dalam lomba lagi, Pak. Oh. Tapi pidato. Oh, pidato. Pidato, kalau begitu untuk pidato ya sama, online juga. Kita bisa tahu. Jangan berpikir begini. Oh, enak saja dia online. Pasti dia, saya beri yang sederhana saja. Dia tidak gugup. Tetap ada groginya karena dia
Dia sudah tahu saya akan ditonton. Mengerti ya? Iya. Belum lagi ada yang di samping dia. Kita hanya mau melihat dia bahwa dia punya persiapan saja. Dia konsen atau tidak. Dalam bahasa Menggeranya, ilialah kecomatan. Berarti dia masih ini. Melihat, memperhatikan orang yang memberi petunjuk pada dia. Itu satu kelemahan untuk dia. Kalau memang dia punya persiapan ya seperti itu. Yo. Itu untuk yang itu berarti kalau lomba cipta puisi itu sudah pas. Jangan mengapa saya sudah sampaikan di kalian. Dikit tidak ada teman-teman lain juga. Kalau mencipta puisi itu harus terjun langsung di depan di taman baca situ. Di situ nanti pesertanya. Asal kita sudah tentukan temanya. Di situ dia siapkan ballpoint, alat tulis untuk dia, kertas kosong. Tidak ada konsep-konsep. Bolehlah kita sampaikan terlebih dahulu. Temanya ini. Di situ baru dituangkan ide-idenya. Kita tentukan waktunya. Dan mungkin 1 jam itu. Maksimal 30 menit. Itu untuk mencipta puisi. Kebetulan ini dulu pernah. Saya masih ingat ketika saya menjadi juri di lomba itu diadakan oleh mahasiswa dari Jawa sana di dinas. Seluruh SMP, mungkin angkatan kalian itu. Seluruh SMP se-Kabupaten Manggarai. Itu diadakan di bawah itu. Saya pikir ternyata ya, karena ini kan permintaan dari bawah permintaan surat ini, akhirnya Pak Taksi minta saya untuk turun ke bawah. Ternyata hanya saya guru SMA-nya. Gak enak dalam hal menilai. Saya pikir lomba SMA, tapi tidak, SMP. Seobjektif mungkin saya bernilai, karena tidak ada yang saya kenal. Dan di situ model seperti tadi, mencipta puisi. Cepat, anak-anak lihat gambar yang ada di layar. Lihat, oh ini misalnya tentang bencana alam, hitung menit saja, hilang, langsung buat gambar berikutnya, langsung buat. Kecekatan berpikir anak-anak peserta, begitu juga nanti. Itu saya mau melatih memang, siapa tahu nanti ada kegiatan seperti itu, kita sudah pelan-pelan dilatih. Mencipta puisi, bagaimana bisa menghasilkan puisi yang baik oleh peserta, oleh kita semua. Kalau kita sering baca-baca buku, maka kita akan diperkaya dengan kosakata baru. Jangan kata-kata yang sama terus. Ada perbedaan ketika seorang itu sering baca-baca buku apa saja. Maka ketika dia menulis, yang membutuhkan pikirannya. Contoh dalam mata pelajaran, jelaskan menurut pikiran Anda. Enak sekali mengalirnya kalau kita sering membaca buku. Nah, intinya di sini kegiatan lomba cipta puisi Diki dan kawan-kawan itu diadakan di Taman Baca. Mengapa? Kita punya alasan kuat. Mengapa tidak seperti lomba yang lain online? Anda bisa jawab sendiri. Dia bisa nyontek, ya toh? Dia sudah punya konsep, dia sudah susun. Kita tidak mencari seperti itu. Mencipta puisi. Pertama pasti ya, seperti yang lain-lain tema. Kita suruhkan ini temanya. Dia sudah pikirkan sudah. Oh, kalau menyangkut ini harus saya tulis. Malam kok, oh, poli liaga, poli susun. Tinggal diingat kembali kata-kata apa yang sudah saya itu. Kan tidak mungkin dia copy lagi. Terserah dia. Oh, ini saya sudah susun tadi kata-kata ini, tinggal hafal. Terserah dia. Pasti dia sudah punya persiapan. Asal dia tidak melihat, menyontek kembali pada lembaran yang menjadi konsepnya untuk dia. Kemudian itu untuk lomba-lomba. Kita sini yang pasti lomba-lomba seperti itu tadi, mana yang perlu tatap muka langsung di sini, mana yang online.
memang ini urusan dari setiap guru, terutama wali kelas, mengkoordinir anak-anak. Sudah disampaikan oleh Fardi tadi malam, ya Pak di bawah. Kemudian rancang, memang Fardi sudah sampaikan, dia sudah bertemu, ya kemarin kan saya marah-marah kalian itu. Maka ketika saya lihat tadi pas dengar juga Vicky katakan kami dia pernah syukur, berarti mereka tidak di sana, berarti sudah pahami maksud saya. Ya, Pak. Saya tipe orang yang paling tidak suka apabila segala sesuatu yang berurusan yang kita punya diketahui orang lebih dahulu. Masa saya sebagai pembinanya, saya tahu dari orang lain lagi. Satu saat kalian punya berkeluarga, kalian tahu masalah anak dari orang, kan lain sekali. Atau jadi guru besok seperti ini. Bersyukurlah bahwa Pak Ardi sudah menginformasikan terlebih dahulu kegiatan lomba ini, sehingga disambut, walaupun kita belum ini, disambut oleh Bapak Kepala dengan sangat baik, dan dimasukkan kemarin di materi rapat, sudah disinggung. Nah sekarang menyangkut ininya, bagaimana menurut kalian menyangkut konsep-konsepnya, mulai dari materi lomba kita pikirkan,